Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah di hari ini dengan sukacita. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini membawa korban syukur kami, pujian penyembahan kami kepada Tuhan atas semua kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan yang luar biasa kami rasakan hari lepas hari. Kami dijaga, ditolong, dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari kudus-Mu ini kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami mau menerima pengajaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir, memberkati kami, setiap kami yang hadir dalam ibadah ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan berat mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap firman yang akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hati kami, mengubah hidup kami. Diberkati yang menyampaikan, diberkati semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Kami siap menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Amin. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalanya Esther yang baik. Ya, saat ini Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dari bacaan yang boleh kita tadi dengarkan, di sini pernyataan Daud, di mana Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kataku atau aku dalam bacaan kita hari ini ada 16 kali diulang-ulang. Ini menunjukkan hubungan pribadinya Daud yang sangat akrab, sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan. Di mana Daud percaya kepada Tuhan sebagai pemelihara jiwanya. Lebih jelasnya lagi, berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya, Daud mengenal benar siapa Tuhan yang dia percayai secara pribadi. Jadi Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Jadi bukan omong kosong, bukan omongan yang tidak ada bukti. Ayat ini menjelaskan bahwa Daud percaya penuh kepada Tuhan yang menjamin seluruh hidupnya. Baik dalam suka maupun dalam duka. Daud merasakan penyertaan Tuhan. Dia jalan bersama dengan Tuhan.
Daud percaya bahwa Tuhan gembala yang baik. Sehingga Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sebagai gembala yang baik dalam hidupnya Daud tidak pernah merasakan kekurangan. Ya, dia menyatakan bahwa benar sungguh Tuhan adalah gembalaku yang baik. Buktinya yaitu Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini menjadi bukti yang jelas. Pengalaman-pengalaman Daud benar-benar Tuhan menjadi gembala yang baik dalam hidupnya Daud. Ya, jikalau Daud dapat berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, apakah hal yang sama juga saudara rasakan? Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dalam hidupmu? Apakah saudara mengenal secara pribadi siapa Tuhan itu? Dan apa hal yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara? Apakah hanya Daud saja yang dapat berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya yakin dan percaya saudara juga akan dapat berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik jikalau saudara dapat meneladani hidupnya Daud. Ya, di sini kita boleh melihat Daud sungguh menyatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia menyatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik bukan pada saat dia dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan happy, dalam keadaan santai-santai. Semuanya serba indah dan enak, tidak ada masalah. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita akan mulai melihat bagaimana pernyataan Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ketika ia ada di dalam puncak keberhasilan, bahkan sekalipun dia ada di dalam berbagai masalah, ia tetap menyatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apakah saudara dapat berkata Tuhan adalah gembalaku yang baik hanya ketika saudara dibawa ke padang rumput yang hijau, yang cenderung kepada hal-hal yang cocok dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan saudara? Ketika dalam keadaan zona aman, semua orang dapat berkata bahwa Tuhan itu baik. Tetapi bagaimana pada saat ada di dalam kesulitan, ketika ada di dalam ketersesakan, bahkan ada dalam lembah-lembah kekelaman, apakah saudara dapat berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita melihat apa alasan Daud dapat berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita akan menemukan beberapa hal alasan Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Alasan Daud yang pertama, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Alasan yang pertama yaitu karena Daud mengenal siapa Tuhan itu. Dia mengenal Tuhan itu seutuhnya. Ya. Dalam keadaan tentram maupun bahaya, penyertaan dan kebersamaan dengan Tuhan memberikan kepuasan sejati bagi Daud. Allah yang Maha Kasih, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Pelindung, juga Maha Adil dan Maha segala-galanya. Daud percaya penuh bahwa Allah sangat mengenal dan mengasihinya. Yang menjadi bukti yaitu bahwa Tuhan menyediakan dan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan Daud. Itu sebabnya Daud dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Daud
berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Secara terperinci ia menceritakan pengalaman hidupnya bersama Tuhan, di mana Daud merasakan ketenangan, damai, tentram, berjalan bersama Tuhan. Segala hal yang indah dirasakannya. Daud tidak merasakan kekurangan. Daud tidak takut, karena sebagai gembala yang baik selalu menyertai domba-dombanya, di mana domba-dombanya dijaga, dilindungi, diberi makan, diberi minum, dan terlebih lagi diberi keselamatan hidupnya. Ya, dijamin keselamatan hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Daud mengerti benar sebagai domba, ia dikasih oleh sang gembala, dipelihara, dijaga. Ya, tadi kita boleh melihat bagaimana Daud menjelaskan, yang menyatakan bahwa takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai domba, Daud merasakan selalu diperhatikan oleh gembala, selalu diawasi, selalu dilindungi, bahkan dijaga. Ya, ia percaya bahwa Tuhan itu gembala yang baik, yang senantiasa memperhatikan hidupnya, mengasihinya, melindungi dan menjaganya. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Daud jelas percaya penuh dengan firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu benar-benar menjamin keselamatan hidupnya Daud. Karena Daud mengerti benar bahwa Daud ada di dalam perhatiannya Allah, benar-benar diistimewakan oleh Tuhan, ya. Dijaga keselamatannya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 33 ayat 18, demikian firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi Daud merasakan bahwa mata Tuhan itu mengamati kehidupan Daud. Ia selalu diperhatikan, dijaga, dilindungi, menjadi pusat perhatiannya Tuhan sebagai gembala yang baik, menjadi diistimewakan, ya. Karena Daud selalu berharap kasih setianya Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara kasih pada Tuhan, di dalam Mazmur 34 ayat 15 dan 16 juga mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Perhatian Tuhan menjadi istimewa kepada orang-orang yang benar. Telinga Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan inilah yang dirasakan oleh Daud. Dia merasakan benar-benar diperhatikan oleh Allah. Saudara, mau ada dalam perhatian Allah? Mata Tuhan tertuju dalam kehidupan saudara? Tetaplah berharap akan kasih setianya Tuhan. Jadilah orang benar yang tetap percaya dan berseru kepada Tuhan, seperti domba yang selalu membutuhkan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Jadilah sebagai orang yang beriman, yang selalu ketergantungan dengan Tuhan. Ya, gembala itu selalu memperhatikan domba-dombanya. Domba juga selalu ketergantungan dengan gembala. Demikian juga hendaknya kita selalu membutuhkan dan memerlukan Tuhan setiap saat. Jadi, saudara akan merasakan bagaimana penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, keselamatan telah tersedia bagi setiap orang
yang percaya, orang benar yang menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Ada keselamatan yang pasti yang Tuhan janjikan. Dan saudara akan dapat berkata seperti Daud, sungguh Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Kita akan dapat berkata, aku memiliki Tuhan, itu menjadi cukup buat aku, puas buat aku, menjadi puas ketika aku memiliki Tuhan dan aku dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang menjadi harta yang paling berharga, yang menjadi membuat kita tetap bersuka cita dan bahagia senantiasa di dalam Tuhan, karena kita memiliki Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Karena benar-benar pertama tadi Daud mengenal gembalanya. Daud mengenal siapa Tuhannya. Saya yakin dan percaya, jika saudara benar mengenal siapa Tuhan itu, saudara juga dapat berkata seperti Daud, bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku puas, aku memiliki Tuhan, aku merasa cukup dan aku takkan kekurangan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sekalipun Daud dikejar-kejar musuh, Daud bisa tenang dan tidak takut. Semua itu hanya oleh karena namanya Tuhan. Semuanya karena nama Tuhan yang berkuasa atas hidupnya Daud. Ia begitu dekat, ia begitu melekat. Hati Daud melekat kepada Tuhan, sampai Tuhan mengatakan Tuhan berkenan kepada Daud. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari miliki hubungan yang intim, yang akrab, yang dekat, hubungan yang manis dengan Tuhan. Kenal siapa Tuhanmu, ya, dengan terus membangun hubungan kepada Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sehingga kita juga dapat berkata seperti Daud, takkan kekurangan aku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang-orang saat ini mereka memiliki banyak harta kekayaan atau mungkin banyak deposito, tapi masih tetap merasakan kekurangan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki sumber dari berkat itu. Yang mereka miliki hanya berkat-berkat jasmani yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara, yang semuanya sifatnya akan semu, semuanya akan sirna. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan, harta yang indah, harta yang abadi, yang yang kekal, yang akan kita miliki selama-lamanya, kita akan merasa dan kita akan dapat berkata, takkan kekurangan aku. Aku puas memiliki Tuhan dan aku merasa cukup. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ketika kita memiliki Tuhan yang jadi sumber dari segala berkat, terlebih lagi berkat keselamatan yang dunia tidak dapat berikan, tapi hanya Yesus, hanya Tuhan yang dapat memberikan. Inilah yang menjadi sukacita, kebahagiaan bagi setiap kita yang menjadikan Tuhan adalah gembala yang baik. Senantiasa ada ketenangan hati, ada damai, ada sukacita. Ya, oleh karena itu saudara, bersyukurlah atas kasih setia dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Terlebih lagi janji keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita, ya. Sungguh Tuhanlah gembala kita yang baik. Mari terus bangun hubungan yang akrab, dekat dan intim selalu dengan Tuhan, supaya kita dapat mengerti dan memahami akan semua yang Tuhan inginkan dari kita. Kita akan mengerti apa tujuan hidup kita, yaitu apa? Bersama Tuhan di kekekalan. Bapak saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bagi setiap orang yang menjadikan Tuhan gembala yang baik atas hidupnya, tidak akan pernah berkata takut, tidak akan pernah merasakan kekurangan. Oleh karena itu,
Mari jadikan Tuhan gembala yang baik. Kenali dan dekatlah dengan Tuhan setiap waktu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sungguh indah bersama Tuhan. Kita ditopang, kita dijaga, kita dihibur oleh Tuhan ketika kita menjadikan Tuhan gembala yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa alasan Daud? Ia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Alasan Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Yang kedua yaitu Daud berjalan bersama Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa dia adalah seperti domba yang lemah, yang tidak berdaya, yang selalu membutuhkan penyertaan, pengawasan dari si gembala. Demikian juga kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mau berjalan bersama Tuhan. Jangan mengikuti segala keinginan-keinginan dunia ini, ya, keinginan-keinginan daging kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ayat yang keempat sampai yang keenam, di sana kita boleh melihat mengatakan bahwa Daud berjalan bersama Tuhan. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ternyata Bapak Ibu Saudara, sekalipun Tuhan adalah gembala yang baik dalam hidupnya Daud, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan mengalami lembah kekelaman, bahwa kita tidak akan mengalami bahaya. Ya, di ayat keempat ini sangat menjelaskan bahwa ketika kita menjadikan Tuhan gembala yang baik dalam, Tuhan tidak menjanjikan bahwa engkau akan terhindar dari lembah kekelaman, engkau akan terhindar dari bahaya. Tidak. Bahaya tetap ada, lembah kekelaman tetap ada. Namun itu hanya kita jalani, itu hanya kita lewati. Kita tidak tinggal dalam lembah kekelaman, kita tidak berhenti di dalam lembah kekelaman, tetapi kita hanya berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak luput yang namanya masalah. Kita tidak luput namanya kesulitan. Karena di dunia ini tempatnya masalah. Di dunia ini penuh dengan tantangan, kesulitan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu, Tuhan sedang memperhatikan kita, Tuhan sedang mengamati kita. Apakah kita hidup dalam ketakutan, atau sebaliknya kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap hadir menyertai kita di dalam lembah, menjalani lembah kekelaman itu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Daud berkata di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa alasan Daud mengatakan dia tidak takut bahaya? Dia tidak takut dengan lembah kekelaman. Iman percayanya Daud, dia tetap percaya Tuhan gembala yang baik, bahwa Tuhan tetap bersertanya, Tuhan tetap menjamin hidupnya, Tuhan tetap memelihara dan menjaga, bahkan menopang Daud dalam berjalan melewati lembah kekelaman, melewati masa-masa sulit, melewati kebahayaan itu. Daud tetap bergantung sama Tuhan. Ia tetap percaya bahwa Tuhan hadir. Ia menyertai aku, ia menopang aku, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan saat aku menghadapi lembah kekelaman ini. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam lagu, luar biasa keteladan Daud bagi setiap kita. Untuk kita boleh tetap berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik. Sekalipun aku harus menghadapi masa sakit ini, sekalipun saat ini usahaku sedang menurun,
Engkau hadir, menopang aku, menyertai aku, menjaga aku ketika aku menjalani masa-masa sulit ini. Dan Engkau akan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ada janji yang Tuhan berikan, bahwa Ia berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tetapi Ia tetap senantiasa menyertai saudara. Oleh karena itu, apakah Ibu Saudara tetap beriman, percaya bahwa saat ini juga masalah apapun yang kau hadapi, apapun yang kau rasakan saat ini, percayalah Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menyertai engkau. Kalau Tuhan tetap mengamati, apakah engkau tetap berseru, menaruh harapan kepada Tuhan, atau sebaliknya, saudara mempertanyakan, oh Tuhan sudah meninggalkan aku, Ia tidak lagi ada bersama dengan aku dibiarkan sendirian mengalami pergumulan ini. Sudah, sepertinya aku tidak punya harapan lagi. Tuhan sudah jauh, Tuhan sudah tidak lagi bersama dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, miliki iman seperti imannya Daud, yang tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, sekalipun ia menghadapi masa-masa kegelapan, lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang maut senantiasa menghantui, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan gembala yang baik. Daud sedang dikejar-kejar musuh, Bapak Saudara, ya, tapi Daud tetap percaya Tuhan besertaku. Dia tidak pernah membiarkan aku. Tuhan tetap peduli dalam kehidupan saudara. Dia saat ini mengerti dan dia sangat peduli apa yang kau alami dan merasakan. Mari datang kepada Tuhan, berseru, panggil nama Tuhan, minta tolong kepadanya. Terus berharap akan kasih setia, pertolongan dan kebaikan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Ketika saudara tetap beriman, ketika tetap saudara percaya, bergantung hanya kepada Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ketika saat-saat ini, masa-masa pandemi begini, ya, kita boleh melihat, bahkan kita boleh mendengar, ada banyak orang yang sudah meninggal dunia. Tidak sedikit banyak orang hidup dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan. Tapi saya yakin dan percaya, masa pandemi ini sesungguhnya menjadi pemurnian iman bagi orang percaya. Apakah kita tetap berseru kepada Tuhan? Apakah kita tetap tenang bahwa Tuhan tetap hadir menyertai kita? Atau kita mulai meragukan Tuhan? Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Daud berkata, ia tidak takut bahaya karena Tuhan beserta. Demikian juga, sekalipun ada orang percaya, orang beriman telah meninggal dunia, tetapi ketika masa hidupnya ia percaya kepada Tuhan, ia tidak hidup dalam ketakutan, dan ia tetap beriman sekalipun dia harus dipanggil Tuhan. Janji keselamatan, kekekalan bersama Yesus di surga menjadi miliknya. Itu janji Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, betapa pentingnya kita menjadikan Tuhan gembala yang baik. Kita mengenal Tuhan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di sana firman Tuhan tadi mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat selalu dibawa oleh gembala, di mana digunakan untuk menarik domba yang keluar dari barisan,
serta mengangkat domba yang terjatuh. Jadi dalam perjalanan hidup ini juga seringkali Tuhan mendidik kita, mengajari kita untuk kita kembali kepada jalannya Tuhan. Ya, kita dididik oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di sana di ayat yang kelima, Daud berkata, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Di sini kita boleh melihat bagaimana pembelaan Tuhan bagi setiap orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Ia tetap dibela Tuhan, di mana Tuhan tetap memberikan sukacita dan kekuatan bagi yang berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan tetap mengucap syukur. Ya, kita akan tetap dekat dengan Tuhan, karena kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kita akan dibela Tuhan di hadapan para musuh kita. Tidak akan dipermalukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ada janji-janji yang pasti yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang akan kita terima? Ya, di ayat yang ke-6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berkatnya luar biasa, di mana kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa mengikuti kita. Ya, ketika Daud selalu bergantung dan berjalan dengan Tuhan, Tuhan mendatangkan hal-hal yang baik, di mana kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kehidupan Daud. Bukan hanya sesaat, tetapi seumur hidup. Ia menerima kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dan Daud menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sehingga Daud mengatakan, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ketika kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Karena kita mengenal Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan nyata dari setiap orang yang menjadikan Tuhan gembalanya yang baik, yaitu akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Oleh karena itu, jangan pernah jauh dan meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan berkat surgawi, hidup kekal untuk selama-lamanya bersama Yesus di kekekalan. Demikian firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, mendorong kita untuk kita sama seperti Daud, menjadikan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan gembala Esther yang baik. Tuhan adalah gembalamu yang baik. Oleh karena itu, tetaplah dekat dengan Tuhan. Kenal dia secara pribadi. Bersedia terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Alami dan rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin firman Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur di kesempatan hari ini ada nasihat, ajaran, didikan firman Tuhan bagi kami, di mana kami diingatkan kembali untuk kami boleh menjadikan
Tuhan gembalaku yang baik. Ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan hidup kami akan dijaga, dipelihara, dilindungi, bahkan dijamin keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau mengabaikan Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Tuhan, karena ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Oleh karena itu Bapak, kami mau buka hati kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami begitu banyak kesulitan, penderitaan atau sakit, penyakit, pergumulan demi pergumulan harus kami hadapi, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan tetap senantiasa peduli dan Tuhan tetap senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi senantiasa indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang boleh meneguhkan, menguatkan, bahkan menghibur setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, diberkati setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.